Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan berbicara tentang yang gak biasa ya, yaitu tentang hantu yang ada di Jepang. Oke, kita ketahui bahwa Jepang itu adalah negara yang sudah modern ya, dari sisi teknologi. Tapi Jepang itu ternyata punya budaya mistis yang kental sejak masa lampau. Dan sebenarnya sih pada dasarnya hantunya itu mirip sama kayak di tempat yang lainnya, mungkin dengan nama-nama yang unik ya, dan juga mungkin ada hal yang atau mungkin hantu yang berbeda. Oke, yang pertama langsung aja kita sebutin satu persatu ya. Yang pertama adalah Bakemono. Bakemono dalam ini ya, urban legendnya orang Jepang ini adalah sosok iblis. Nah, dia bisa mengubah wujudnya menjadi apa saja. Nah, biasanya sih mereka mengambil wujud binatang ya. Nah, kucing adalah jelmaan Bakemono yang paling sering diwujudkan ya. Nah, Bakemono ini dia itu sukanya merusak ya, dan suka menipu orang ya. Nah, ini dia juga merupakan asal dari namanya, yaitu makhluk yang bisa merubah atau membuat sesuatu ini ya, mirip dengan sesuatu gitu ya, dengan istilah beast dalam bahasa Jepang. Oke, yang kedua adalah Oni. Nah, Oni ini merupakan hantu juga ya. Nah, beda dengan Bakemono yang diibaratkan sebagai binatang buas berbahaya. Oni ini mengambil ya bentuk yang mirip manusia, yang lumayan gede ukurannya dari manusia biasanya. Nah, setan Jepang ini juga terlihat memiliki tanduk di bagian kepalanya ya. Dalam bahasa Mandarin, Oni ini juga punya arti hantu karena pada mulanya mereka nggak terlihat. Nah, bentuknya apa ciri-cirinya? Besar, merah, bertanduk. Nah, jadi siapa yang berani sama si Oni ini ya? Kalau di Indonesia Oni itu nama orang, kalau di sana Oni itu hantu. Oke, yang berikutnya adalah Tengu. Tengu ini merupakan makhluk mistis ya, atau mitos yang ada di Jepang. Nah, wujudnya itu cukup aneh karena merupakan perpaduan dari manusia, anjing, dan burung ya, karena punya sayap. Nah, terus kemudian dia digambarkan juga ya pada abad ke-14 dengan sayap dan juga paruh. Tapi pada perkembangannya dia itu ini ya, karena berkembangnya zaman ya, atau mungkin juga karena budayanya Jepang itu juga tambah lama kan tambah berkembang. Nah, Tengu ini direpresentasikan dengan topeng atau hidung yang panjang ya di beberapa film dan juga pertunjukan. Nah, Tengu ini dipercaya itu merupakan jelmaan dari biksu yang berkhianat pada agamanya dan menjerumuskan umatnya. Itu dia ya. Nah, biasanya kalau di beberapa festival Jepang ya, festival keagamaan ya, dia disimbolkan sebagai kekuatan jahat. Oke, hantu yang berikutnya adalah Yuki Onna. Yuki Onna ini merupakan ini perempuan salju ya. Nah, dia itu merupakan salah satu tokoh yang terkenal ya di Jepang. Nah, hantu ini dipercaya menampakkan diri sebagai orang perempuan yang cantik gitu ya, yang hanya tampak pada saat badai salju itu terjadi. Nah, dia memakai kimono panjang, terkadang ia juga memiliki kaki ya. Terkadang ia juga frontal menampakkan diri melayang di atas salju tanpa kaki ya. Nah, Yuki Onna ini dipercaya bisa membawa petaka bagi siapapun yang dilihat olehnya. Nah, satu tatapan saja ini bisa membuat orang jadi kehilangan fungsi. Waduh, jadi tatapan salju ya. Nah, salah satu anggota badannya itu bisa kehilangan fungsi jika terus menatapnya. Nah, dia bisa mencabut roh ini ya, orang yang melihat dari raganya. Terus kemudian ada hantu berikutnya adalah Yurei. Yurei itu mirip dengan hantu ini ya, hantu Sadako di film. Nah, Yurei ini merupakan hantu terseram di Jepang yang digambarkan sebagai seorang yang wanita yang menyeramkan, berambut panjang dan berjubah putih.
Nah, Yurei dipercaya sebagai roh orang yang bunuh diri dan masih menaruh dendam pada beberapa orang di masa lalunya. Nah, mereka itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ini yang mati dan berusaha membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakitinya. Terus kemudian itu namanya Onryo. Kalau Ubume ini adalah orang yang meninggal karena melahirkan. Nah, kemudian ada Goryo yang bunuh diri padahal yang memiliki jabatan tinggi saat hidup. Lalu ada Sesi Kiwarash ya, sebagai roh orang yang meninggal saat masih kecil. Dan terakhir ini adalah Funa Yurei atau orang-orang yang meninggal di lautan. Terus kemudian ada Oiwa ya. Oiwa ini merupakan ya, hantu pendendam ya, dan masih tergolong dengan kategori Yurei sebenarnya sih. Jadi dia dipercaya sebagai sosok arwah seorang perempuan yang dikhianati suaminya. Nah, suaminya ini adalah seorang samurai yang tidak punya majikan tetap ya. Nah, kemudian sudah lama dia ingin meninggalkan Oiwa untuk menikah dengan perempuan yang kaya raya. Mungkin untuk mengubah nasib ya, karena memang samurai itu kan juga bekerja untuk mencari gaji juga ya. Nah, sang suami itu namanya Yotsuya Kaidan ini kemudian memberikan racun yang membuat Oiwa itu rusak parah wajahnya. Nah, kerusakan parah pada wajah dan kulitnya ini membuat Oiwa kehilangan kewarasan dan akhirnya bunuh diri ya. Oiwa ini dipercaya mengejar Yotsuya dan pasangan barunya untuk membalas dendam dengan berbagai cara. Nah, siapapun yang menghalangi niatnya pasti akan dikutuk jadi gila ya. Terus kemudian ada hantu yang serem lagi adalah Kuchisake Onna. Nah, Kuchisake Onna ini merupakan hantu yang memiliki ini wajah yang seram ya, karena mulutnya itu berlebihan ya. Nah, ini katanya sih dia itu merupakan seseorang yang yang mulutnya itu sobek ya, dan kisahnya itu itu cukup melegenda sekitar tahun 70-an ya. Nah, ini mula-mula dia menampakkan diri sebagai seorang yang mengenakan masker bedah dan akan bertanya, apakah kamu kepada ini orang yang ditemui maksudnya. Nah, jawabannya adalah apakah ini masker yang dikenakannya bagus. Nah, gitu. Nah, jika jawabannya iya, maka Kuchisake Onna akan mencopot maskernya perlahan dan menunjukkan mulutnya yang robek ya, hingga mencapai telinga. Kemudian ia juga bertanya pada pertanyaan yang sama. Jika ingin lepas dari gangguannya, ya jawabnya yang netral aja, kayak kamu terlihat baik gitu ya, maka dia akan pergi. Tapi kalau kamu ngomong cantik, dia akan menunjukkan mulutnya yang robek. Nah, serem gak ya? Kemudian ada Kiyohime. Kiyohime ini merupakan hantu seram ya, yang ditinggal kekasihnya saat kekasihnya pergi meninggalkannya. Ya, mengikuti kapal si lelaki dengan berenang. Saking lamanya dia meninggal dan berubah menjadi makhluk mistis berbentuk ular. Ada Suten Doji, ini adalah iblis yang berbentuk raksasa, bertubuh merah darah dan memiliki 15 mata di tubuhnya. Ia dipercaya sering menculik perempuan, tapi legenda Jepang ia dipercaya telah lama hilang sih berkat perjuangan dua satria, bukan satria baja hitam ya, tapi dua satria yang berhasil menipu Suten Doji dan membebaskan tawanannya. Selain hantu ini Sadako ya, ternyata masih banyak yang punya wujud menyeramkan, jadi gitu. Terus kemudian ada Yamauba. Yamauba ini merupakan hantu yang juga serem sih, dan dia dulunya itu adalah nenek tua yang aneh dan akhirnya dikucilkan oleh penduduk desa ya. Terus kemudian cerita beredar Yamauba ini seringkali menampakkan diri sebagai nenek tua renta yang baik hati, padahal sebenarnya berniat memakan daging manusia yang bertemu dengannya. Oke, serem gak ya?
Oke, hantu berikutnya adalah Uji no Hashihime. Nah, Uji no Hashihime ini artinya perempuan di jembatan uji. Nah, tidak seperti hantu yang lainnya. Nah, dia adalah wanita yang berdoa dan makhluk mistis agar bisa berubah menjadi oni atau hantu. Nah, untuk mengabulkan doanya, sang makhluk meminta si wanita mandi selama 21 hari berturut-turut di Sungai Uji ya. Nah, selama di sana, dia itu kemudian mengepang rambutnya menjadi 5 tanduk, mengecat tubuhnya jadi merah dan melakukan pembunuhan secara serampangan. Nah, dia awalnya hanya ingin membunuh sang suami dan selingkuhannya, tapi dia juga justru jadi makhluk pembunuh yang tidak kenal ampun dan lebih sadis dari hantu Jepang mulut sobek ya. Terus kemudian ada Akamanto. Nah, hantu ini merupakan sosok yang tidak terlihat yang menunggu kamar mandi perempuan. Dia bisa saja bertanya kepada si wanita itu ya tiba-tiba, apakah mau jubah mandi berwarna merah atau biru? Nah, jika jawabannya merah, dia akan merobek kulit punggungnya ya, orang yang ditanyain, sehingga tubuhnya itu berlumuran darah seperti yang dikenakan ya, atau mengenakan mantul merah maksudnya ya. Kemudian kalau menjadi biru, nah dia akan mencekik korbannya itu menjadi berwarna biru ya. Pokoknya serem ya, namanya aja hantu. Kemudian ada hantu jembatan api ya. Nah, legenda yang lainnya lagi ini nggak kalah mengerikan, yaitu dimulai dari kisah dimulainya seorang laki-laki yang percaya dirinya itu berkata bahwa ia tidak takut melewati jembatan api yang terkenal angker. Nah, si hantu akhirnya menyamar jadi perempuan renta yang menatap si laki-laki dengan tatapan tajam. Nah, akhirnya mereka saling menatap tapi nggak jatuh cinta ya. Si hantu berubah jadi monster raksasa bertubuh hijau yang mengejarnya sampai rumah. Sampai di rumah, si hantu itu tidak kehilangan akal. Ia menyamar jadi saudara laki-laki si pria itu dan mengetuk pintu. Nah, saat pintu dibuka, hantu itu kemudian membunuh si pria dengan menggigit kepalanya dan juga ini ya, pokoknya ya inilah sampai akhirnya mati jadi gitu. Kemudian ada ini hantu yang berikutnya adalah Rokurokubi. Nah, Rokurokubi ini merupakan hantu yang berupa seorang wanita yang bisa memanjangkan lehernya, dan dia juga bisa mengubah wajahnya menyerupai oni supaya menakutkan. Nah, menurut cerita rakyat, pada mulanya dia itu sih manusia biasa. Kemudian karena menanggung hasil karma karena melanggar berbagai ajaran agama Buddha gitu. Biasanya sih sifat Rokurokubi itu menyeramkan ya, memakan manusia atau minum darah daripada hanya sekedar menakut-nakuti mereka gitu. Dan makanan kegemarannya adalah manusia pria dewasa atau orang yang melanggar ajaran agama Buddha. Jadi gitu. Terus kemudian ada hantu yang lainnya lagi, yaitu hantu kappa. Hantu kappa ini adalah suatu bentukan hantu yang wujudnya itu merupakan gabungan dari kura-kura dan anak kecil ya. Dan ini cukup populer di mitologi Jepang ya. Dan kappa ini tinggalnya di sungai. Di atas kepalanya terdapat cawan berisi air yang harus selalu penuh ya, sebab kalau air itu habis, dia akan kehilangan kekuatan sihirnya. Nah, sulit ya memprediksi apakah kappa ini baik atau jahat gitu. Tapi ya harus tahu, nah, kappa ini punya 3 obsesi utama, yaitu mentimun, makan favoritnya, kedua gulat sumo, dan yang ketiga itu mengambil perhiasan dari anus manusia gitu ya. Oke, yang ada di situ. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.